Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah bicara tentang worldview di dalam Islam, pengertian sampai bagaimana worldview Islam lahir sebagai dasar berpikir di dalam filsafat Islam. Saya hanya sekedar mereview sedikit bahwa filsafat Islam itu lahir daripada cara pandang Islam itu sendiri, bukan dari cara pandang Barat, bukan dari cara pandang yang lain, ya dari Islam itu sendiri yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun kemudian ada beberapa ilmuwan atau para filsuf Islam kemudian mengkaji tentang kajian-kajian filsafat Barat dan kemudian memberikan nilai terhadap filsafat Barat yang kemudian mulai kehilangan terhadap eksistensi Tuhan, bahkan mempertanyakan Tuhan itu sendiri. Nah, saat ini kita akan membahas tentang kausalitas di dalam worldview Islam. Sebenarnya kausalitas sendiri itu sudah menjadi tradisi di dalam intelektual Islam. Ya, bahkan periode sebelum Al-Ghazali pun itu sudah dilakukan. Bahwa sebenarnya tema-tema kausalitas itu tidak sepenuhnya baru dalam khasanah keislaman, ya. Karena khususnya di dalam pemikiran Islam, ya. Karena sebelum Al-Ghazali, kausalitas pernah diperbincangkan di kalangan intelektual Muslim, ya, dalam rangka lebih menghargai pentingnya konsep Al-Ghazali ini. Kita akan kaji, ya. Nah, di dalam kajian keislaman, ya, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sumber masalah dan perkembangan konseptualnya, sangat penting bagi kita, ya, untuk memulai dari Al-Quran, yaitu dari terminologinya, ya, dalam kaitannya ini dengan peristiwa alam dan manusia. Nah, baru setelah itu baru kita mendiskusikan pemahaman masalah tentang keumatan. Nah, wacana sistematis yang ada dalam tradisi intelektual Islam dapat ditemukan di antara para mutakallimun, ya, terutama di kalangan para pengikut Mu'tazilah dan Asy'ariyah, ya. Nah, Al-Ghazali sendiri merupakan pendukung dan pengguna gagasan mazhab ini, ya, Asy'ariyah, ya. Nah, Al-Ghazali yang sebagai penganut mazhab Asy'ariyah memang topik tentang kausalitas ini menjadi menarik di kalangan mereka. Namun dalam hal ini kita akan bicarakan tentang bagaimana para pendukung Aristoteles, ya, tentang kausalitas ini, ya. Salah satunya yang mungkin di sini bisa disebutkan ada Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Nah, kita coba terminologi daripada kausalitas, ya. Istilah Al-Quran yang mewakili bahwa makna kausalitas, ya, itu disebut sebagai sabab, ya. Nah, Al-Quran menyebutkan sabab dan asbab sebanyak 9 kali. Nah, sedangkan istilah ilah yang digunakan dalam wacana teologis dan filosofis, ya, itu tidak disebutkan secara harfiah dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu, ya, sangat kajian ini sangat menarik jika kausalitas itu dikaji secara worldview Islam, cara pandang Islam, ya, dengan mengacu kepada konsep-konsep Al-Quran tentunya, ya. Dan gagasan kausalitas memang menyatu dalam struktur worldview Islam yang diproyeksikan oleh Al-Quran. Nah, penjelasan ini menunjukkan bahwa sebab mempunyai makna sebab. Nah, di dalam misalkan teori Al-Faslan, misalkan, ya, tentang munculnya worldview Islam, bahwa periode Mekah, sebagaimana yang sudah dijelaskan, pada umumnya menekankan pada pembentukan struktur dunia, ya. Nah, sedangkan surat Madaniyah itu menekankan pada struktur manusia dan struktur etis.
Nah, artinya bahwa di dalam pembentukan cara pandang ini memang pada awalnya yaitu berbicara tentang struktur alam, yaitu tentang dunia. Nah, sedangkan konsep sebab dan akibat di dalam Al-Quran itu berkaitan, ya, sangat erat memang dengan worldview Islam ini. Memang tidak bisa dilepas, karena cara pandang ini ketika salah melihat sebab, maka nanti akan menjadi jatuhnya kepada konsep-konsep jahiliyah, ya. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana worldview Islam melihat dunia misalkan, ini hubungannya dengan kausalitas, ya, bahwa dunia dengan seluruh sebab alaminya sepenuhnya tergantung yaitu kepada Allah, ya, tempat siapapun ya berutang wujud, ya, ketertiban dan harmoni. Nah, memang dunia merupakan isyarat yang menunjuk kepada sesuatu yang melampaui dirinya sendiri. Nah, yang tanpanya dunia menjadi tidak masuk akal, ya. Sedangkan bagi worldview yang lain, ya, dunia adalah realitas absolut, entitas yang menghidupi dirinya sendiri dan bisa dipahami menurut dirinya sendiri. Nah, masalah yang jelas bagi worldview, ya, itu adalah tidak dilihatnya alam semesta yang teratur sebagai tanda atau mukjizat yang menunjuk pada suatu di luar diri kita sendiri. Nah, makanya kalau di dalam